Selamat sore teman-teman Sabang Farm semua. Di video kali ini kita akan memberikan pupuk organik cair dari Infarm nih teman-teman. Ini isinya adalah C organik, NPK seperti biasa, Fe, mangan, Cu, Zn, P, dan Mo nih. Bisa di zoom teman-teman. Ini pupuk organik cair ini akan kita implementasikan di lahan pepaya yang baru kita tanam ya ini. Mungkin sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu teman-teman. Bisa dicontohkan salah satu tanamannya, Mas kameramen. Ini adalah pepaya usia 1 bulan. Karena kita merasa puas dengan lahan pepaya sebelumnya, kita perluasan lagi teman-teman. Di lahan sekitar 1,5 hektar ini, 1 hektar lebih lah, ada sekitar 1.700 pohon yang akan kita tanam dengan jarak tanam 2,5 kali 2,5 teman-teman. Nah, cara pengaplikasian pupuknya kita buat sederhana saja, karena di sini masih kadang hujan kadang tidak, jadi masih dilakukan penyiraman manual teman-teman oleh tenaga kita, sehingga teorinya adalah kita campurkan pupuk POC ini, pupuk organik cair, ke dalam drum penyiraman, sehingga saat dilakukan penyiraman sudah otomatis airnya itu mengandung pupuk teman-teman. Kita langsung campur saja. Harusnya 1 tutup botol, tapi kita persimpel aja dengan filling teman-teman. Kalau lebih juga karena ini organik tidak mungkin overdosis. Kalau kurang juga pasti manfaatnya akan tetap terasa. Kita buka dulu. Tutupnya kita tinggal sini ya, nanti kita balik sini juga kok. Nah, ini langsung kita kasih teman-teman. Bisa dilihat nih, pertama airnya bening ya saat sebelum dicampur pupuk. Kita kasih sedikit. Nah, akan langsung hitam teman-teman. Dia akan menyebar dengan sendirinya. Nanti kita kasih briefing untuk orang sebelum menyiram harus diaduk dulu teman-teman supaya merata. Oke, kita lanjut lagi kasih. Ini juga sedang dilakukan pengisian ya. Kita punya beberapa titik air. Kita campur lagi. Daripada nanti kepenuhan teman-teman, kita mau jalan, matiin aja dulu. Oke, kita lanjut lagi ke drum berikutnya. Ini teman-teman ya, semua serentak ini paling beda-beda penanaman, hanya sekitar 3-6 hari lah. Ada yang udah besar, ada yang masih kecil. Ada yang di hari ke-14, hari ke-15 mati juga kita sulam teman-teman. Ini sekarang lagi di tahapan pembersihan lahan. Sambil kita jalan, setiap sekian puluh meter kita punya titik penyiraman ya, supaya tenaganya tidak begitu capek teman-teman. Untuk penanaman sendiri sudah kita upload di video sebelumnya ya. Teori penanamannya ini sudah 1 bulan setelah hari itu teman-teman. Kapasitas drum ini, satu drumnya itu 200 liter. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 teman-teman. Langsung kita taruh aja. Ini feeling ya teman-teman, kalau habis ya kita beli lagi. Oke, lanjut. Nih pepaya. Biasanya dekat penyiraman tuh subur teman-teman, karena dapat lebih banyak. Nih, udah mulai tinggi ya. Mungkin yang kecil itu dari sulam-sulam. Mungkin di kejauhan kelihatan teman-teman seniornya di lahan sebelah. Ini kita lahan sampingnya, seperti itu. Kita lanjut jalan lagi. Ini kita sistem zigzag teman-teman. Kalau di sini ada tertanam, berarti di sebelahnya ini kosong, ada lagi kosong, ada lagi seperti itu. Sehingga jaraknya ideal 2,5 kali 2,5. Kita buat juga sistem gundukan supaya air itu tidak mengenang, karena pepaya ini juga tidak boleh terlalu banyak air. Nah, ini nanti juga akan di round up teman-teman, karena udah mulai sering hujan. Lumayan banyak gulma. Lanjut lagi ke drum berikutnya. Ini sampai ke sana teman-teman, batas lahan itu ada sungai kecil ya di kanan. Ini pepaya sudah tertanam semua teman-teman, cuma mungkin yang, nah kita tunjukin nanti drum yang sebelah sana itu belum dibersihkan lahannya, tapi sudah tertanam. Ini kita isi. Oke, ini kita isi. Kemudian cukup, kita cuma bawa 1 botol. Nah, ini contoh yang belum dibersihkan gulmanya teman-teman. Nanti akan dibersihkan. Kalau yang di gang itu kita selalu pakai mesin spray ya, ada pakai Roundup ataupun Noxon. Tapi kalau yang di atas gunungan itu kita pacul, kita arit manual teman-teman, supaya racunnya itu tidak mengenai lahan penanaman. Nah, ini contoh, mungkin dulu di minggu kedua ini mati, kita sulam sehingga dia kecil sendiri teman-teman. Ini bukan berarti gagal tumbuh ya, tapi memang ditanam belakangan seperti itu.
kosong. Kita lanjut lagi ke drum berikutnya. Nah ini terkesan belum ditanam teman-teman karena gulmanya padahal waktu penanaman udah kita bersihkan, tapi ya karena musim hujan dia cepat tumbuhnya. Padahal kalau di zoom mungkin bisa jalan sedikit ke sana tuh ada teman-teman. Dia samar ya di tengah-tengah gulma. Nah, ini sudah tertanam semua 1.700 sampai 1.800 pohon. Seperti itu. Lanjut drum berikutnya. Ini pipa juga pengisian drum ya. Nih. Bayangin gulmanya setinggi jagung teman-teman kalau udah di tengah situ. Memang sangat cepat. Bayangkan di video sebelumnya kalau teman-teman ingat video penanaman udah bersih teman-teman. Tapi ya namanya gulma harus di maintenance. Oke, kita taruh lagi pupuknya. Ini ada apa? Ini ada pacul. Biasalah. Oke. Lanjut lagi. Tinggal 4 titik. Nanti kita kembali ke titik pertama. Ya, makin kesini nih agendanya mungkin masih karena orang harian kita bertahap ya teman-teman. Mungkin dalam seminggu ini akan bersih lagi, nanti kita akan update di video berikutnya. Oke. Teman-teman, kita sudah menanam pepaya ini sampai ke ujung batas tanah ya. Atau kebetulan ada batas desa juga, batas kelurahan. Ini sudah tertanam semua teman-teman. Ukuran yang kurang lebih seragam lah. Nanti kalau dia akan lebih tinggi lagi, mungkin usia 3 bulan akan lebih mantap lagi teman-teman. Ini termasuk angkatan-angkatan pertama nih, raksasa-raksasa yang sukses. Batangnya pun tebal ya, besar. Harapannya kalau sesuai literatur itu 6 bulan sudah berbuah teman-teman. Tapi dengan implementasi kita di lahan sebelumnya, biasanya akan berbuah di bulan ke-7. Yuk kita sambil jalan lagi ke titik awal untuk nutup botol pupuk ini. Untuk harga pupuk ini juga karena belinya udah lama ya, beli sekalian banyak. Saya juga agak lupa, nanti ditulis di deskripsi teman-teman. Tapi untuk pengaplikasiannya sangat bagus ya, karena ini organik, tidak kimia, sehingga tidak ada istilah overdosis atau tidak berpengaruh pada tekstur tanah teman-teman. Malah justru akan semakin gembur. Nih, nanti akan disemprot semuanya. Disemprot dengan Noxon dan Roundup yang di gang. Supaya bisa teratasi. Untuk curah hujan sendiri di bulan Oktober ini ya lumayan ada teman-teman, tapi ya masih tidak beraturan ya. Kadang bisa 2 hari sekali hujan, kadang bisa 4 hari 5 hari tanpa hujan. Sehingga kita masih melakukan penyiraman manual secara tentatif seperti itu. Ini kita syuting di jam 3:30 sore teman-teman. Cuacanya lagi mendukung, tidak terlalu terik, tertutup. Tapi ya kadang gini belum tentu hujan teman-teman. Itulah istimewanya di daerah kita ini. Sambil jalan nih, ini persis nih sebelah kanan yang sudah dibersihkan, sebelah kiri yang belum, bertahap. Berbatasan dengan sebelah ya, lahan pribadi tapi ditanamin jati teman-teman. Mungkin nanti akan ada kasus pepaya yang mepet lahan sebelah akan kekurangan cahaya matahari, tapi ya nggak masalah teman-teman. Kita jalan lagi. Sambil saya tadi survei-survei, ternyata sudah sesuai teman-teman, nggak ada yang perlu disulam lagi. Semua tumbuh, berhasil tumbuh. Hijau-hijau, jenisnya di sini adalah jenis pepaya California ya. Kita beli bibitnya dari Bogor. IPB, pepaya Kalina. Air ini sumbernya connect dari toren di sana teman-teman, jadi ketersediaannya akan aman. Lumayan deras. Ini yang akan digunakan untuk pengisian drum-drum yang ada di sini semuanya. Kita jalan lagi ke ujung. Sejauh mata memandang nanti pepaya teman-teman. Kita update lah nanti sebulan lagi biar progresnya terasa. Oke, kita closing di ujung teman-teman sambil nutup pupuknya.
Ya, udah nggak ada yang bolong. Tadi taruhnya di sini. Oke, kita udah di ujung video. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kita akan ketemu di update kebun pepaya di video berikutnya. Thank you.